Busa. Berlatar di penjara Hong Kong, kita diperkenalkan dengan seorang tahanan bernama Crab yang baru aja terbebas dari penjara. Gak lama dari itu, Crab yang lagi menunggu temannya tiba-tiba dibuat kaget oleh sebuah mobil yang melintas di hadapannya. Dan inilah Casino Riders. Ternyata sopir dalam mobil itu merupakan orang yang disuruh oleh teman Crab untuk menjemputnya, dan sopir cantik itu bernama Bobo. Awalnya perjalanan tampak baik-baik aja, tapi saat Crab akan mengganti pakaian dalam mobil, secara gak diduga Crab yang ditodong oleh Bobo dengan lihai dapat mengambil pistol yang dipegang wanita itu sekaligus membalikan keadaan. Kemudian Crab pun mengambil 5 peluru yang ada di pistol Bobo dan mengajak Bobo untuk Bobo bareng bermain Russian Roulette. Bobo yang ditodong oleh Crab berkata kalau ada surat titipan dari orang yang menyuruhnya untuk Crab. Saat Crab akan membaca surat itu, Crab malah menembak dirinya sendiri yang membuat Bobo tampak syok. Ternyata itu merupakan sebuah trik dari Crab yang udah menyembunyikan peluru terakhirnya agar dia tahu Bobo berbohong atau tidak. Singkat cerita, setibanya di lokasi yang merupakan sebuah kasino megah, Crab disambut dengan baik oleh temannya sekaligus si pemilik kasino yang bernama Samuel. Pada kesempatan itu, Samuel berkata bahwa ada orang kaya bodoh yang selalu aja menghambur-hamburkan uang dengan judi tebak-tebakan aja. Saking kayanya orang itu, dia mengajak Bobo yang merupakan pegawai di sana hanya untuk bermain tebak-tebakan dan memberi Bobo senilai $1.000 Hong Kong atau sekitar 2 juta rupiah. Mendengar cerita dari Samuel, Crab yang sangat ahli dalam berjudi hingga dijuluki sebagai si tangan cepat pun tentu meminta Samuel membawanya ke pria itu. Dan sebelum pergi, Crab menunjukkan sebuah trik yang akan dia lakukan. Crab menunjukkan 3 buah kertas yang salah satunya harus ditandatangani oleh Samuel, dan setelah Samuel menandatangani salah satu kertas, kertas itu pun langsung diacak-acak oleh Crab yang langsung menyuruh Samuel agar menebak di mana kertas yang dia tandatangani. Secara gak diduga saat semua kertas dibuka, ternyata gak ada satupun kertas yang ada tanda tangan Samuel, karena kertas yang ditandatangani Samuel berhasil disimpan oleh Crab agar dia menang dalam taruhan. Seusai menjelaskan itu semua, Crab langsung dibawa oleh Samuel ke hadapan si pria kaya raya bodoh yang bernama Telly. Dengan taruhan yang ditawarkan Samuel, tentu Telly mau bermain, apalagi dengan taruhan 2 kali lipat. Saat Crab mengacak kertas dan menyuruh Telly untuk menebak di mana kertas yang ditandatangani Telly, tiba-tiba rekan Telly yang bernama Lau malah menebak kalau semua kertas itu kosong, hingga akhirnya membuat Crab dan Samuel kalah telak. Singkat cerita, meskipun Crab telah membuat Samuel kehilangan banyak uang, tapi Samuel yang mengerti dengan keadaan Crab sama sekali gak mempermasalahkan hal itu. Dengan raut wajah yang emosi, Crab pun pergi karena gak terima dengan kekalahan mereka. Secara mengejutkan, di sebuah ruangan kita diperlihatkan bahwa ternyata Crab dan Lau merupakan sahabat dekat. Wow, hal itu bisa dibuktikan dari perkataan mereka, dan perjudian tadi tampaknya hanyalah rencana dari mereka. Gak lama dari itu mereka dihampiri oleh Telly dan Bobo yang ternyata juga ikut andil dalam rencana itu. Terlihat dengan jelas Crab mendapat bagian yang begitu banyak atas usahanya dan sebagai balas budi dari Lau sewaktu di penjara.
我淨係諗住搵個地方曬下太陽啫。 Melihat paras cantik dari Bobo, Crab begitu terpana karena selama di penjara dia gak pernah melihat wanita secantik Bobo. Ya iyalah penjara laki-laki. Begitu juga dengan Bobo. Saat Bobo mendengar kalau Crab merupakan penjudi terbaik di Asia, Bobo begitu takjub pada Crab. 咁古老嘅天局，仲係有咁多人上當嘅。 Beberapa waktu kemudian, Crab dan Lau terlihat menaiki sebuah pesawat akan pergi ke Amerika untuk menghadiri panggilan dari rekan mereka yang bernama Lon. Lon sendiri merupakan kepala kasino ternama di wilayah Amerika. Tapi akhir-akhir ini kasino yang dikelola Lon rugi besar karena sekelompok orang Jepang yang diduga bermain curang. Itulah alasan Crab dan Lau dipanggil oleh Lon hanya untuk menganalisa bagaimana cara permainan orang Jepang itu dalam permainan bakarat. Di sebuah ruangan kontrol, Crab dan Lau diperlihatkan beberapa orang Jepang yang terus-menerus memenangkan permainan. 係啊，有冇呢班人嘅資料？你知啦，又唔可以停，費事俾其他賭場做話柄。 Menurut informasi, keenam orang Jepang itu dipimpin oleh seorang pemuda bernama Taro karena ternyata Taro merupakan anak dari seorang pemilik kasino besar di Jepang. Demi bisa memastikan trik mereka, Lau pun turun ikut serta dalam permainan. Dikarenakan gak menemukan tanda-tanda aneh dari keenam orang Jepang itu, Lau pun pindah kursi ke yang lain untuk memastikan semuanya. Tapi lagi dan lagi, meski Lau pindah, dia gak menemukan kejanggalan dalam permainan itu. Sekembalinya Lau ke ruangan kontrol, Lau meminta Lon untuk memutar tayangan kamera pengawas sembari memesan kopi. Kemudian tiba-tiba melihat sebuah pantulan kartu dari gelang milik asisten Lon yang dipakainya. Dengan pantulan tersebut, Lau dapat memastikan kalau keenam orang Jepang itu dapat melihat kartu dari pantulan jam tangan yang dipakai bandar. 問題出喺呢度啦。 Dan benar aja, setelah ditelaah lebih lanjut, ternyata kelompok Taro selama ini dapat melihat kartu bandar. Dengan kartu bandar yang telah mereka ketahui, kelompok Taro dapat terus-menerus memenangkan permainan. 我而家只不過做示範，速度當然冇佢哋咁快啦。 Dalam perjalanan pulang, Lau membeli 2 buah koin jimat keberuntungan dari seorang pedagang untuk dirinya dan juga Crab. Di sana Crab pun mengatakan kalau koin yang mereka pegang jangan sampai hilang karena jika hilang mereka pun dipastikan mati. Saat Crab dan Lau bermain-main dengan koin itu, melempar koin mereka satu sama lain tanpa diduga Crab yang lagi mengejar koin yang dilempar Lau tiba-tiba terpesona dengan seorang wanita cantik bernama Koyantung yang turun dari mobil. Wah,你搞咩眼定？ Kemudian di sebuah tempat perjudian, Crab dan Lau berpencar karena mereka ingin menggandakan uang mereka masing-masing. Saat itulah Crab lagi dan lagi melihat Koyan yang lagi bermain judai. Dengan keahlian yang dimiliki Crab, Koyan dapat memenangkan permainan dengan keuntungan yang cukup besar. Saat Koyan akan mencari Crab, dia gak sengaja dilihat oleh Lau yang rupanya juga terpesona dengan kecantikan Koyan. Menurut informasi dari dealer yang ada di hadapannya tentang tempat tinggal Koyan saat ini yang selalu berganti-ganti pria, Lau pun seketika punya sebuah ide dan mengajak Crab untuk menemui Koyan. Bye. 好嘢嚟，包冇啦，冇晒。 Setibanya di hotel tempat Koyan menginap, Crab dan Lau yang melihat kalau ada seorang pria yang baru aja bertemu dengan Koyan langsung menangkap pria itu. Dengan berdalih kalau mereka adalah suami dan keluarga dari Koyan, Crab dan Lau pun tahu bahwa Koyan selalu menyewa pria tampan hanya untuk dijadikan model dalam proyek majalah miliknya. 多謝你啲花喎，爹哋。 Lau pun berpura-pura sebagai model yang disewa oleh Koyan dan tanpa menunggu waktu lama, Crab yang mengetuk pintu kamar Koyan terkejut kalau Koyanlah wanita yang dimaksud oleh Lau.
Dengan menggunakan sebuah motor sport berwarna merah, Lau membawa Koyan dengan kecepatan penuh ke sebuah bar tempat para riders berkumpul. Di bar itu Koyan yang sepertinya gak terlalu menyukai para pengunjung di sana tampak risih. 你嘅 做咩嚟埋啲咁嘅地方啫？ Koyan berkata kalau dia ingin mengajukan komplain, tapi saat Koyan akan menghampiri telepon yang terletak di bar itu, Koyan tiba-tiba dihadang dan digoda oleh seorang pria bernama Rogers. Lau yang gak terima dengan perlakuan Rogers pun sontak melakukan perlawanan hingga keributan pun terjadi. Dikarenakan hanya sendirian, Lau dihajar habis-habisan oleh Rogers dan para anak buahnya yang gak terima dengan perlakuan Koyan. Hingga di suatu momen secara mengejutkan, Lau berhasil menusuk dada Rogers dan melihat hal itu, Koyan pun langsung mencoba untuk menghubungi kantor polisi terdekat. Tapi ternyata... ya, itu semua merupakan rencana dari Lau yang telah menyewa para bikers itu untuk merayakan hari ulang tahun Koyan. Walaupun sedikit ngadeg-deg, Koyan tampak senang karena Lau memberinya momen ulang tahun yang luar biasa. Sejak saat itu, Koyan mulai menyukai Lau, seorang pria yang bisa membuatnya bahagia. Hari demi hari Lau habiskan dengan Koyan hanya untuk berjalan-jalan menikmati suasana di sana. Hingga di suatu hari Crab menunjukkan sebuah permainan kartu pada Lau dan Koyan untuk menebak bagaimana hubungan mereka. Satu persatu kartu pun kemudian Crab buka yang menandakan kalau hubungan mereka akan sampai ke jenjang pernikahan. Tapi saat kartu terakhir dibuka yang menandakan cinta mereka abadi atau tidak, tanpa diduga kartu yang muncul dan dikocok oleh Koyan merupakan sebuah kartu Joker. Lau pun menjelaskan pada Koyan kalau dia dan Crab merupakan sahabat dari kecil. Meskipun Crab gak bisa membaca, tapi Crab punya keahlian dalam berjudi. Kecepatan tangannya bisa membuat lawan bermain Crab kalah telak dan rugi besar. 我聽日返香港啊！ 我知。 Beberapa waktu kemudian, seorang pria yang akan mengambil sebuah bola di pinggiran pantai dibuat kaget dengan sebuah penemuan jasad anak buah Taro. Di waktu yang sama, terlihat Lau dan Koyan yang akan pergi bersama Crab dihampiri oleh Lon yang memberi mereka upah. 我私人仲欠你一個人情添。 Tanpa mereka ketahui, dari sisi lain tampaknya ada seorang pria yang memotret Lau dan juga Koyan. Setelah melakukan perjalanan yang cukup melelahkan di sebuah tempat biliar, Crab yang kesal karena dia selalu kalah sejenak meninggalkan Lau pergi ke minimarket hanya untuk membeli sebungkus rokok. Gak lama dari itu, Lau tiba-tiba dihampiri oleh keponakannya yang kita sebut Jojon aja lah ya sesuai request, yang selalu minta uang pada Crab. Pintarnya Jojon di sini, dia selalu punya beberapa informasi termasuk kelompok gigi emas yang mencari Lau. Dan benar aja, gak lama kemudian muncul beberapa orang yang gak lain adalah kelompok gigi emas berlarian ke tempat Lau. Dengan tergesa-gesa demi menyelamatkan sahabatnya itu, Crab melakukan segala cara agar bisa sampai dengan cepat. Sayangnya Crab yang baru tiba melihat kalau kelompok gigi emas pimpinan Zen ini berhasil melukai Lau yang gak bisa melakukan perlawanan. Crab yang kenal dengan Zen pun sembari menodongkan pistol meminta Zen dan kelompoknya untuk pergi. Karena pistol yang dibawa Crab malah terjatuh, Zen berkata kalau dia akan pergi jika Crab bisa kembali mengambil pistolnya. Crab yang gak mau tangannya terluka pun gak bisa melakukan perlawanan saat kelompok Zen menghajar Lau. Tapi gak lama kemudian, demi sahabatnya, meskipun tangannya terluka, Crab bisa mengambil pistol, membuat Zen dan kelompoknya langsung pergi.
Atas kejadian itu, setelah diobati, Lau melaporkan kejadian itu pada pihak kepolisian dan di sana si polisi yang bernama Wai Sum ini tahu kalau kelompok gigi emas sengaja disewa oleh Taro untuk menghabisi Lau yang berhasil mengetahui trik mereka. Kejamnya Taro, dia gak segan-segan membunuh anak buahnya sendiri saat orang itu gagal menjalankan tugas. 你講咁多嘢俾我聽，似乎都冇咩用啊。哦。 Pada kesempatan itulah demi bisa menangkap ayah Taro yaitu Kung, Wai Sum mengajak Lau untuk bekerja sama mengumpulkan bukti-bukti informasi tentang mereka. Sayangnya Lau yang gak punya satupun informasi gak bisa memenuhi permintaan Wai Sum. 我一聽到消息就即刻請一個接駁神經最 top 嘅醫生嚟睇。 Atas kejadian semalam, Crab yang terluka parah di bagian lengannya dirawat di rumah sakit karena beberapa syaraf lengan Crab putus. Menurut informasi dari ahli bedah, sangat disayangkan Crab harus kehilangan beberapa fungsi di lengannya. 唔阻兩位啦。 Keesokan harinya, Koyan membawa Lau untuk bertemu dengan ayahnya yang bernama Tung yang ternyata lagi bermain golf dengan Kung dan juga Taro. Melihat Lau masih hidup, Kung tampak kaget karena dia tahu kalau Lau akan menggagalkan kerjasama bisnisnya dengan Tung. 呢位羅生， Sesaat kemudian saat Lau lagi berada di toilet, benar aja Lau dihampiri oleh Kung yang menyuruh Lau untuk tutup mulut. Kalau Lau mau nurut, Kung akan memberikan Lau uang senilai 600.000 dolar Hong Kong atau sekitar 1,2 miliar rupiah. 多一个朋友总比多一个敌人好得多。 Walaupun jumlah itu sangat banyak, Lau yang sakit hati pada Kung tentu menolak mentah-mentah perintah Kung. Gak hanya itu aja, Lau juga menyuruh Kung untuk membatalkan kerjasamanya dengan Tung. Karena perbuatan Lau itulah Lau yang akan pergi tiba-tiba ditabrak oleh sebuah mobil yang membuatnya terpental. Gak lama dari itu beberapa petugas di sana yang menghampiri Lau juga disogok oleh Kung, membuat petugas itu langsung menusuk Lau. Tapi tampaknya Dewi Fortuna masih berpihak pada Lau karena Lau berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Mengetahui latar belakang dari Lau yang merupakan seorang penjudi handal, Tung menyuruh Lau untuk berhenti berjudi dan bekerjalah dengannya. Mendengar kesepakatan itu demi bisa mendekati putri Tung, tentu aja Lau membulatkan tekadnya untuk gak lagi berjudi. Aduh pusing, tungkung Lau. 過去嘅事講到呢度為止。 Di sisi lain, Crab yang kini sudah menikah dengan Bobo dan keadaannya udah cukup baik dibuat kaget saat lengan kirinya gak bisa dikendalikan. Dengan perasaan bersedih, Bobo yang melihat hal itu pun memberi Crab sebuah hadiah. 咩嚟㗎？ Ternyata itu sebuah kartu perak yang dibeli Bobo langsung sebagai penghargaan untuk Crab yang merupakan seorang penjudi handal. Crab yang sadar kalau dia gak bisa lagi bermain kartu berniat menyerahkan hadiah pemberian Bobo untuk Lau. Singkat cerita, di acara tunangan yang digelar Lau dan juga Koyan, Crab dan Bobo pun datang untuk memberi selamat pada mereka berdua. Pada kesempatan itulah Crab memberikan hadiah pemberian Bobo untuk Lau. Setelah kepergian Lau, Crab yang melihat kalau Bobo digoda oleh pria lain tentu gak terima dan langsung memberi pelajaran pada pria itu. Hal itu pun sontak membuat acara tunangan Lau menjadi agak berantakan. Sam，個宴會5分鐘之後就開始㗎啦。 Malam harinya di sebuah bar kecil, Crab yang tadinya akan menipu para pemabuk malah rugi besar karena tangan kirinya yang cacat. Saat Crab lagi merenungi nasibnya, dia tiba-tiba dihampiri oleh Jojon dan prihatin dengan keadaan Crab. Jojon berkata kalau ada sebuah perjudian besar yang terletak di hotel pusat kota. Dengan kemampuan yang Crab miliki, Crab bisa memenangkan banyak uang di sana. Meskipun Crab kini udah gak lihai lagi seperti dulu, tapi Crab yang butuh uang membulatkan tekadnya memasuki tempat perjudian. Saat Crab akan memasuki hotel, dia gak sengaja berpapasan dengan seorang polisi rese yang bernama Asan. 揾邊個？我跟頭先嗰個水嚟嘅。
Dengan menggunakan nama polisi Ahsan, secara gak diduga Kreb dapat dengan mudah masuk ke dalam tempat perjudian yang ternyata dikelola oleh Taro. Melihat Kreb ada di sana, Taro segera memanggil Kreb untuk menemuinya. 出邊有限紅，入面有幾多萬？ Di ruangan tersebut, Taro mengajak Kreb untuk melakukan perjudian dengan taruhan yang sangat besar, yaitu senilai 3 juta dolar Hong Kong atau sekitar 5,9 miliar rupiah. Perjudian itu akan dilaksanakan besok malam di tempat yang telah ditentukan. 點啊係？咁耐都唔見你嘅，你走咗去邊度啊？嚇！ Kreb yang sebetulnya gak punya uang sebesar itu menghampiri Lau yang kini udah menjabat sebagai direktur di perusahaan Tung. Mengetahui alasan Kreb ke sana hanya untuk minjam uang dan mengajak Lau berjudi, Lau yang berjanji akan vakum dari dunia perjudian pun menolak permintaan Kreb dan malah akan memberi uang senilai 3 juta dolar Hong Kong itu pada Kreb jika Kreb mau menggunakannya untuk ladang usaha. 打啲本俾你做生意。 Ternyata Kreb yang sakit hati dengan perkataan sahabatnya itu pun sontak bersedih dan melakukan taruhan koin, di mana jika Lau menang, Kreb akan membiarkan Lau mengambil keputusannya, dan secara mengejutkan ternyata yang muncul adalah kepala di kedua sisinya karena Kreb sebenarnya udah menerima keputusan Lau. Di malam harinya dengan membawa sekoper uang senilai 3 juta dolar Hong Kong, Kreb menghampiri Taro sendirian. Saat permainan kartu itu dimulai, tiba-tiba muncul para polisi yang masuk dan menggerebek mereka. Kreb yang melihat hal itu pun segera melempar sekoper uang milik Taro keluar jendela. Merasa ada hal yang gak beres, Ahsan yang berada di luar dan telah menghubungi kantor kepolisian tempatnya bekerja datang dan berkata kalau itu semua merupakan penipuan. Dan benar aja di luar terlihat kalau Bobo berhasil mengambil sekoper uang yang dilempar Kreb. Gak lama dari itu, Komandan Ahsan yang bernama Cheng muncul dan berkata kalau penggerebekan itu adalah penggerebekan asli dari Divisi Investigasi Kriminal atau CID. Mengetahui hal yang sebenarnya, Ahsan dan yang lainnya pun ditangkap oleh para CID. Saat uang yang dibawa Kreb dicek, mereka menemukan uang yang dibawa Kreb adalah palsu. Dan sadar kalau dia telah ditipu, sontak Taro pun berniat untuk membalaskan dendam. Beberapa waktu kemudian, atas penipuan yang Kreb lakukan, Taro diperintahkan oleh Kung untuk menculik Koyan. Tanpa perlu menunggu waktu lama, Taro dan kelompoknya pun dengan mudah berhasil menculik wanita itu. Di tempat lain terlihat Bobo dan juga Kreb lagi bersiap-siap mengemasi semua barang-barang mereka serta uang Taro yang berhasil mereka curi untuk pergi ke Brazil. Saat Kreb akan pergi, tiba-tiba dia mendapat pesan dari Taro kalau mereka telah berhasil menculik Koyan. Kreb yang menelepon kantor Lau mendapat informasi kalau Lau dan Tuan Tung baru aja pergi ke Australia. Sadar bahwa Koyan harus diselamatkan olehnya aja, Kreb pun dengan penuh keberanian datang menghampiri kelompok Taro. Sangat disayangkan, Kreb yang menyembunyikan pistolnya berhasil diketahui oleh para anak buah Taro yang menggeledah Kreb. Bukannya menepati janji, Taro yang ingin memiliki Koyan sepenuhnya malah berniat membunuh Kreb. Beruntung sebelum hal buruk terjadi dari arah belakang, Bobo datang menyelamatkan Kreb. Terjadi aksi baku tembak yang cukup menegangkan di tempat itu, tapi sangat disayangkan peluru Kreb tiba-tiba habis saat akan membunuh Taro. Melihat kekacauan yang terjadi, Kung dan para anak buahnya datang menghampiri mereka, dan di sana secara gak diduga Taro yang kejam malah menembak Bobo hingga tewas. Kung tampak sangat kesal karena Taro telah keluar dari batas dan telah melanggar aturan. Sebagai jalan keluar, Kreb diberi 3 gelas minuman oleh Kung, dan dalam 3 gelas itu hanya ada 1 minuman aja yang gak diberi racun. Jika Kreb bisa menebak dan meminum minuman yang gak beracun, Kreb bisa membawa pulang Koyan.
Dengan nekatnya, Crab yang telah membulatkan tekad mengambil dan meminum salah satu gelas yang diacaknya. Setelah beberapa menit berjalan, Kung yang kagum karena Crab berhasil menebak di mana gelas yang gak beracun, akhirnya membiarkan Crab pulang bersama Koyan. Secara mengejutkan dalam perjalanan pulang, tampaknya Crab yang sebenarnya meminum racun sangat kesakitan dan menyuruh Koyan untuk berjalan seperti biasa agar kelompok Taro mau membebaskan mereka berdua. Saat mereka berhasil memasuki mobil, sangat disayangkan karena racun yang ditaruh Kung sangat mematikan. Crab harus tewas demi menyelamatkan Koyan di samping jasad mendiang istrinya yang berhasil mereka bawa. Memang Andi Lau mah pasti aja meninggoy di saat-saat terakhir kayak gini nih. Pasti aja setiap film. Keesokan harinya, Lau yang lagi merayakan hari keberhasilannya di Australia dibuat kaget oleh sebuah kiriman paket Crab sebelum kematiannya. Paket itu berisi koin jimat keberuntungan mereka berdua, dan dengan kata lain, jika Lau menerima jimat milik Crab berarti Crab kini telah tewas. Singkat cerita, sekembalinya ke Hong Kong, di depan batu nisan Crab dan Bobo, Lau sangat bersedih karena dia gak bisa menyelamatkan sahabatnya. Yakin semua itu perbuatan kelompok Kung, Lau pun menghubungi Lon untuk minta bantuannya. Agar memberi pelajaran bagi kelompok Kung, Lon yang punya koneksi besar dan para anak buah brutal mengacaukan semua kasino milik kelompok Kung. Mendapati hal itu, tentu aja Kung yang ketakutan pun sontak mengajak kelompok Lon untuk bertemu. Di sebuah ruangan terlihat jelas Lau dan Lon datang bersama atasannya yang bernama Tuan Fransolini. Gak mau perang di antara kedua kubu semakin membesar, Kung mengajak mereka untuk bermain judi. Kalau Kung kalah, dia dan kelompoknya gak akan lagi menginjakan kaki di Hong Kong. Begitupun sebaliknya, jika Kung menang, kelompok Fransolini harus angkat kaki dan pulang kembali ke asalnya. 順便同我問下阿嫂啊，我掛住佢啊。 Dikarenakan minimal buy-in dalam pertandingan itu sangat besar, yaitu senilai 5 juta dolar Hong Kong atau sekitar 9,9 miliar rupiah lah, Lau memberanikan diri untuk meminjam uang pada Tung di hadapan Koyan. Tung yang gak mau calon mantunya itu terjerumus kembali ke lingkaran setan, tentu gak mau membantu. 3 jam kemudian, Lau yang lagi pusing dihampiri oleh Koyan yang berkata kalau dia telah menyiapkan uang untuk Lau bertaruh demi balas dendam. Mendengar pernyataan dari Koyan, Lau berjanji akan mengalahkan mereka. Keesokan harinya di tempat pertemuan dengan disaksikan kedua belah pihak, Kung dan Lau pun memulai permainan. Setelah setiap kartu dicek dan gak ada kecurangan di dalamnya, Lau meminta mereka agar segera memulai permainan. Pada permainan awal sangat disayangkan, Lau harus kalah oleh Kung senilai 120.000 dolar Hong Kong atau sekitar 238 juta rupiah. Tapi hebatnya di sini di ronde kedua, Lau bisa memenangkan permainan dan mendapat 130.000 dolar Hong Kong. Hingga di suatu momen, Lau menaikkan taruhan demi taruhan hingga mencapai 1 miliar dolar Hong Kong ditambah aset milik Koyan sekitar 1,9 triliun rupiah. Ya, mungkin ngegos dia, tapi karena Kung gak mampu bertaruh sebanyak itu, Kung hanya mengajak Lau untuk bertaruh 2 juta dolar Hong Kong aja. Sam, 我去洗個面先。 Saat kartu terakhir mereka akan dibuka, Lau yang panik minta izin sejenak pada mereka untuk pergi ke toilet. Secara mengejutkan, saat Lau baru aja membasuh muka, tiba-tiba muncul seorang pria yang menembak Lau.
Mendengar suara tembakan Lon dan kelompoknya pun segera memeriksa keadaan Lau dan mengejar si pelaku. Melihat luka Lau semakin parah, dia pun meminta Lon dan yang lain untuk pergi meninggalkan Nyah bersama Koyan. Di detik-detik sebelum kematiannya, Lau berpesan pada Koyan untuk melanjutkan permainan dan melakukan bluffing. Ya, bluffing sendiri adalah teknik gertakan, karena ternyata Lau yang gak punya kartu strike flush yang dikira oleh kelompok Kung menyuruh Koyan untuk menaikkan taruhan karena Kung pasti gak punya uang sebanyak itu. Demi bisa membalaskan kematian Crab, Lau juga menyuruh Koyan untuk memaksa Kung agar mempertaruhkan satu kaki dan tangan taro. Setelah kematian pria yang sangat dicintainya itu, Koyan pun menuruti permintaan Lau untuk menaikkan taruhan dan memaksa Kung bertaruh satu kaki dan tangan taro. Tanpa diduga merasa kartunya bagus, Kung malah meladeni taruhan dari Koyan. Saat kartu masing-masing mereka dibuka, secara mengejutkan ternyata kartu yang dimiliki Lau sebelumnya adalah strike flush. Alhasil Koyan pun berhasil memenangkan permainan mengalahkan Kung. Mamam tah Kung dan taro. Mau gimana lagi, Kung yang kalah harus menepati janjinya menyuruh salah satu anak buahnya memotong lengan dan kaki Taro. Gak terima dengan hal itu, Taro pun langsung menyerang menembak Kung hingga tewas dan kemudian akhirnya dendam atas kematian Crab dan Lau pun terbalaskan. Mereka semua gak hanya mengalahkan kelompok Kung, melainkan membuat Kung dan Taro terbunuh. Saat Koyan lagi berjalan keluar, tiba-tiba Koyan mendengar suara dari Lau yang ternyata masih hidup lagi ngobrol dengan seorang pria yang menembaknya tadi. Dari percakapan mereka, kita bisa tahu kalau semua ini merupakan rencana yang disusun sedemikian rupa oleh Lau. Lau yang gak bisa menghilangkan judi dalam hidupnya, seperti juga gak bisa melanjutkan hubungannya dengan Koyan. Mendapati hal itu, Koyan yang gak mau memaksa pun dengan perasaan sedih meninggalkan cincin pemberian Lau, kemudian pergi. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke, karena saya mau ke Hong Kong menjemput Koyan, maka langsung aja ya. Oke beratku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Keeps bleeding from the words I spit, so sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live